Shalom, Sobat Kairos yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini tertulis dalam Yesaya 54 ayat 10. Demikian bunyinya. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sobat Kairos, di saat sembuh dari sakit, beruntung dalam usaha, berprestasi dalam pendidikan, naik jabatan, mendapat berkat berlimpah, dan banyak situasi menyenangkan lainnya, rasanya kita akan gampang mengatakan bahwa kasih Tuhan sangat nyata dalam kehidupan kita. Tetapi di saat sakit tak kunjung sembuh, usaha kurang lancar, prestasi biasa-biasa saja, pergumulan datang silih berganti, rezeki sulit, dan banyak situasi sulit lainnya, bagaimana kita menyaksikan bahwa kasih setia Tuhan tetap terjadi dalam hidup kita? Apakah kita dapat melihat kasih dan janji penyertaan Tuhan dalam masa pergumulan hidup kita? Sebab sering terjadi bahwa kita sulit melihat dan mengakui kasih Tuhan ketika kita sedang dalam pergumulan. Walaupun sering kali kita telah merasakan kasih dan pertolongan Tuhan dalam melewati kesulitan di masa-masa yang lalu. Sobat Kairos, firman Tuhan hari ini kiranya meneguhkan kita dalam memegang janji penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita. Bagaimanapun kehidupan kita, apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan tidak berubah dalam kasih dan janjinya kepada kita. Sama seperti orang tua yang konsisten dalam kasihnya kepada anaknya, demikianlah Tuhan tetap setia pada kasihnya dan pada janjinya kepada orang yang percaya kepadanya. Sobat Kairos, mungkin kita pernah menonton kisah inspiratif tentang seorang lansia di Amerika yang sedang menjalani sidang pelanggaran lalu lintas. Orang tua itu sudah berusia 90-an tahun. Dia kena tilang karena diduga melebihi batas kecepatan maksimal di zona anak sekolah ketika dia hendak mengantarkan anaknya yang sakit kanker untuk cuci darah ke rumah sakit. Sebenarnya anaknya itu bukan lagi anak-anak, tetapi juga sudah orang tua berusia kisaran 63 tahun. Kisah ini menunjukkan kesetiaan orang tua dalam mengasihi anaknya. Orang tua selalu akan ada untuk anaknya dalam segala situasi kehidupan. Walau anaknya sudah tua, sudah punya keluarga, tetapi kasih orang tuanya tidak pernah beranjak dari anaknya. Berapapun usianya, seorang anak tetaplah anak yang selalu dikasihi orang tuanya. Sekalipun ada anak yang terbeban untuk merawat orang tuanya, tetapi orang tua tidak pernah merasa terbeban dalam merawat anaknya, karena kasihnya tidak pernah bergeser, tidak pernah lekang karena apapun. Demikianlah firman Tuhan hari ini yang mengatakan, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Demikian firman Tuhan. Artinya, kalaupun gunung dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi kasih Tuhan tidak akan hilang dari hidup umatnya. Dan tentu firman ini tidak hanya berlaku bagi Israel yang sedang menjalani penderitaannya di pembuangan kala itu. Firman ini pun berlaku bagi kita yang hidup pada saat ini dalam situasi kehidupan yang berbeda-beda. Firman ini meyakinkan kita bahwa sekalipun hal yang tidak mungkin terjadi dapat menjadi mungkin, tetapi pergeseran kasih Tuhan tidak akan mungkin pernah terjadi dari hidup kita. Tuhan selalu ada dan hadir dalam segala situasi
kehidupan kita umatnya. Bagi Tuhan, kita adalah seorang anak yang tetap dikasihinya walau bagaimanapun kehidupan kita. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini menjadi semangat bagi kita dalam menjalani suka duka kehidupan ini. Seberat dan sesulit apapun masalah hidupmu, Tuhan pasti akan hadir menolong engkau. Karena Tuhan setia pada kasih-Nya kepada kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri tanpa pertolongan dan perlindungan-Nya. Karena Dia setia pada kasih dan janji-Nya. Karenanya, marilah kita semangat dalam menjalani hidup ini. Karena kita tahu Tuhan selalu mengasihi kita, sehingga kehadiran dan pertolongan Tuhan akan selalu nyata dalam hidup kita. Ingatlah, kasih Tuhan tidak pernah habis untukmu. Kasih Tuhan tetap sepanjang masa untukmu. Selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.